Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, tema 3 yang sudah kita pelajari pada subtema yang pertama dan subtema yang kedua itu berjudul tugasku sehari-hari. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian mengisi presensi pada link Google Formulir yang ada pada deskripsi video ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Bapak tidak lupa dan tidak segan untuk selalu mengingatkan kalian agar mematuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu yang paling penting. Yang pertama adalah mencuci tangan, lalu memakai masker. Ingat, masker yang kita gunakan itu harus double ya, supaya COVID-19-nya tidak mudah masuk ke saluran pernafasan kita. Nah, selanjutnya kita juga harus menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjaga jarak supaya virus yang dibawa oleh orang lain tidak mudah masuk ke saluran pernafasan kita. Pahami ya anak-anak, dan kita harus patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang kalian buka buku tema 3 kalian. Sudah kalian buka? Ya, bagus. Nah, buka tema 3 kalian, subtema 3 dan pembelajaran yang pertama. Coba kalian amati video berikut ini. Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ada berapakah agama yang diakui di Indonesia? Iya, bagus anak-anak. Ada 6. Yang pertama itu agama Islam, lalu yang kedua agama Kristen, lalu agama Buddha, lalu agama Hindu, dan juga agama Konghucu. Nah, apakah salam pada setiap agama itu berbeda-beda? Pastinya berbeda-beda. Kalau Islam, yang sering kita ucapkan adalah Assalamualaikum. Lalu dijawab Waalaikumsalam. Ya,
dan juga agama-agama yang lain, pastinya salamnya berbeda dan juga jawabannya juga berbeda. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami isi teks berkaitan kehidupan budaya. Lalu yang kedua, menyebutkan berbagai pecahan uang. Yang ketiga, menentukan nilai pecahan uang yang sesuai dengan daftar harga. Yang keempat, memahami perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang mengelompokkan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, yang belum membuka buku tema 3 pembelajaran yang pertama pada subtema 3, ayo kita buka bersama-sama, kita pelajari materi-materi yang ada di subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, ucapan salam setiap agama itu berbeda-beda. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda-beda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai beberapa pertanyaan. Mari kita diskusikan jawaban-jawabannya. Yang pertama, apakah kalian sering mengucapkan salam? Tentu ya, ketika kita ingin memasuki ruangan, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam sesuai agama kita. Ya. Lalu yang mendengar itu juga harus menjawab salam tersebut. Ya, Bapak contohkan. Bapak adalah umat yang beragama Islam. Nah, ketika Bapak ingin memasuki ruangan, Bapak harus mengucapkan salam. Salam yang sesuai dengan agama Islam adalah Assalamualaikum. Nah, orang yang mendengar salam tersebut harus menjawabnya bagaimana anak-anak? Waalaikumsalam. Nah, bagaimanakah cara kalian mengucapkan salam? Tentunya, kalau kita mengucapkan salam, itu harus yang santun, sopan, dan juga keras. Keras bukan berarti teriak ya anak-anak ya, tapi harus jelas. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita harus santun, sopan, dan juga jelas, supaya orang yang mendengar salam tersebut dapat menjawabnya. Nah, bagaimanakah cara kita menghargai orang lain ketika mengucapkan salam? Cara kita menghargai orang lain ketika mengucapkan salam adalah kita dapat menjawabnya. Ya, kita bisa menjawabnya agar orang tersebut merasa dihargai. Ya, jadi kita harus menjawab salam tersebut. Mari kita diskusikan. Siva adalah seorang anak yang beragama Buddha.
bagaimanakah cara dia mengucapkan salam sesuai agamanya? Tadi kita sudah mengamati video berbagai macam salam sesuai dengan agama. Nah, kalau orang yang beragama Buddha itu salamnya bagaimana anak-anak? Salamnya adalah salam namo buddhaya. Bagus. Nah, yang bisa menjawab berarti dia mengamati video yang sudah Bapak tampilkan di awal tadi. Selanjutnya, mari kita diskusikan. Christian adalah seorang anak yang beragama Kristen. Bagaimanakah cara dia mengucapkan salam sesuai agamanya? Kalau orang yang beragama Kristen, salamnya adalah salam sejahtera. Nah, ya, jadi kalau ada orang yang beragama Kristen lalu mengucapkan salam, pastinya dia akan mengucapkan salam sejahtera. Selanjutnya anak-anak, kalian coba amati gambar yang sudah Bapak tampilkan. Nah, itu Siti sedang mengumpulkan sumbangan, ya kan? Nah, Siti di gambar itu sudah sangat jelas bahwa dia itu beragama Islam. Nah, teman-teman yang lain itu belum tentu beragama Islam. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling tolong-menolong. Nah, coba sekarang kita baca bacaan yang sudah Bapak tampilkan pada layar. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Budaya tolong-menolong. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tersebut, pastinya kita menemukan kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Nah, di sini sudah Bapak kelompokkan kata-kata yang kemungkinan sulit untuk dimengerti oleh kalian. Yang pertama adalah kata ceria, lalu kata berita, yang selanjutnya adalah kata pengumuman, sumbangan, dan juga korban. Nah, ada 5 kata yang mungkin kalian sulit mengerti. Nah, kalau ada kata yang sulit untuk dimengerti, pastinya kita harus mencari tahu apa itu arti dari kata tersebut. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Pastinya caranya adalah kita mencari arti kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tersedia secara online
dan juga secara offline atau cetak. Bagaimana cara kita mencari makna kata di KBBI yang tersedia secara online? Langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuka laman web kbbi.web.id. Lalu yang kedua, mengetik kata yang akan dicari artinya. Lalu kita klik cari. Setelah kita klik cari, pastinya arti dari kata tersebut akan keluar. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari arti sebuah kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tersedia secara online. Langkah pertama, kalian masuk ke mesin pencarian internet yaitu google.com, lalu kalian ketikkan KBBI online, lalu kalian enter. Selanjutnya kalian masuk ke web kbbi.kemdikbud.go.id. Kalian klik, lalu muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kalian ketikkan kata yang ingin kalian cari artinya pada kolom pencarian. Salah satu kata yang Bapak minta untuk dicari artinya adalah kata ceria. Kita ketikkan kata ceria. Selanjutnya kalian klik tombol ini, lalu akan muncul artinya. Nah, kalian lihat angka 1 dan 2 paling atas ya. Nomor 1 itu bersih, suci, murni. Nah, kata ceria itu bisa diartikan sebagai bersih, suci, atau murni. Lalu yang nomor 2, kata ceria bisa diartikan berseri-seri, dalam kurung tentang air muka wajah, bersinar cerah. Nah, berarti arti dari kata ceria yang paling tepat adalah nomor 2, berseri-seri, tentang air muka atau wajah ya. Nah, wajahnya itu berseri-seri. Jadi nomor 2 ini merupakan arti dari kata ceria yang paling tepat pada bacaan tersebut. Selanjutnya, tadi Siti sudah mengumpulkan sumbangan. Bagaimana ceritanya kok bisa banjir itu terjadi? Nah, coba kalian amati gambar yang sudah Bapak tampilkan dan sudah Bapak beri nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Nomor 1, kalian amati anak-anak. Itu gambar apa ya anak-anak ya? Iya, bagus. Itu gambar yang sedang menggambarkan bahwa terjadi hujan yang sangat deras. Hujannya sangat lebat, sangat deras, dan akhirnya sesuai dengan gambar 2, terjadilah banjir. Sesuai dengan perintah ya, perintah di atas, perintahnya adalah membuat cerita berdasarkan gambar berikut ini. Mari kita buat cerita berdasarkan gambar. Bapak namakan desa tersebut adalah Desa Sukamaju. Nah, pada suatu hari Desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat lebat. Hujannya terjadi selama 12 jam dari siang
sampai pagi, sampai subuh. Karena hujannya tidak reda-reda, tidak berhenti, akhirnya terjadilah banjir. Karena warga tidak memprediksi, tidak memperkirakan terjadinya banjir, akhirnya barang-barang yang diselamatkan adalah barang-barang yang seadanya, yang bagi mereka itu penting. Mereka membawa baju yang seadanya, lalu membawa makanan seadanya, membawa uang, dan juga dokumen-dokumen penting yang mungkin bisa diselamatkan. Akhirnya di sekolah, Udin merasa ingin membantu. Udin ingin membantu warga desa Sukamaju supaya semua warga penderitaannya dapat terkurangi karena telah dibantu. Udin mengumpulkan uang sumbangan di kotak sumbangan. Nah, ada orang yang berbaik hati memasukkan beberapa rezeki yang ia dapatkan untuk membantu warga Sukamaju. Sedangkan Siti mengumpulkan sumbangan di sekolah. Siti tidak hanya mengumpulkan sumbangan berupa uang, tapi ia juga mengumpulkan sumbangan berupa barang. Mungkin ada teman-temannya yang mempunyai baju yang tidak terpakai dan bisa disumbangkan, atau seragam sekolah, sepatu, dan juga buku pelajaran, sehingga anak-anak di desa Sukamaju yang terkena banjir dapat belajar dan masih bisa bermain bersama teman-teman yang lain. Nah, itu tadi cerita yang sudah Bapak buat. Kalian dapat membuat cerita berdasarkan gambar sesuai dengan versi kalian. Ya, bisa nama desanya diubah atau nama tokohnya yang diubah. Ya, sesuai versi kalian. Dan jangan lupa kalian meminta bimbingan orang tua kalian. Hasil sumbangan itu dapat berbentuk uang logam dan juga uang kertas. Mari kita belajar mengenal pecahan nilai uang. Uang di Indonesia adalah rupiah. Nah, mata uang Indonesia adalah rupiah. Jenis uang di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Ada dua, bagus. Ada dua. Yang pertama adalah uang logam dan uang kertas. Coba kalian amati gambar yang sudah Bapak tampilkan. Kalau ini termasuk jenis uang yang kertas atau logam ya anak-anak? Iya, bagus. Betul ya? Ini adalah uang logam. Nilainya berapa? Sesuai gambar adalah 100 rupiah. Cara menulisnya, jangan lupa anak-anak, R besar, lalu P kecil, 100,00. Jangan lupa kalian menulis 0,00 di belakang nolnya ya. Jadi 0,00 itu menandakan bahwa uang 100 rupiah itu nolnya ya, nolnya cuman ada 2. Paham ya? Jadi kalian ketika menulis nilai uang rupiah,
Ya, misal 100 rupiah, cara menulisnya adalah R besar P kecil 100,00. Selanjutnya ini uang berapa anak-anak? Iya betul, ini adalah uang 200 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 200,00. Paham ya? 00 itu harus ditulis, menandakan bahwa uang 200 rupiah nolnya itu cuma ada 2. Selanjutnya adalah uang 500 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 500,00. Lanjut, yang terakhir adalah uang 1000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 1.03 kali, 00. Ya, seperti yang sudah Bapak tampilkan. Nah, ini merupakan jenis uang logam ya. Jadi uang logam di Indonesia itu ada 4, uang 100 rupiah, uang 200 rupiah, uang 500 rupiah, dan juga uang 1000 rupiah. Selanjutnya, setelah kita mengenal uang logam, kita tentunya akan mempelajari uang kertas. Ini adalah uang berapa ya nilainya anak-anak? Uang 1000 rupiah. Pintar. Cara menulisnya masih sama dengan yang tadi. R besar P kecil 1.03 kali, 00. Lalu adalah uang 2000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 2.000,00. Ya, jangan lupa 00-nya juga ditulis, menandakan bahwa uang 2000 rupiah itu nolnya cuma ada 3. Selanjutnya adalah uang 5000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 5.000,00. Dan yang terakhir adalah uang 10.000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 10.000,00 ya. Itu menandakan bahwa uang 10.000 rupiah nolnya itu ada 4. Nah, ini merupakan uang kertas. Apakah uang kertas di Indonesia cuma ada 4? Tidak ya, masih ada uang 20.000 rupiah dan selanjutnya. Mari kita pelajari. Nah, ini merupakan uang 20.000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 20.000,00. Selanjutnya adalah uang 50.000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 50.000,00. Dan yang terakhir adalah uang 100.000 rupiah. Cara menulisnya adalah R besar P kecil 100.03 kali, 00. Nah, ini merupakan termasuk dari jenis uang kertas ya. Jadi uang kertas di Indonesia itu ada lebih banyak daripada uang logam. Ada uang 1000 rupiah,
Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan juga Rp100.000. Sebetulnya masih ada uang kertas yang bernilai Rp75.000 ya, tetapi dikeluarkan hanya terbatas. Sudah paham ya anak-anak ya? Kita sudah mengenal uang logam dan juga uang kertas. Selanjutnya kita membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Siti Membantu Ibu Belanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan Ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Di sini, siapa yang pernah membantu ibu berbelanja sayuran dan buah? Pastinya kalian sering membantu ibu ya. Siti membantu ibu belanja. Siti dan ibu itu berbelanja sayuran dan buah. Coba kalian perhatikan harga barang-barang yang dibeli ibu dan Siti. Dari gambar yang paling kiri, ibu dan Siti itu membeli satu ikat bayam yang harganya Rp2.000. Lalu mereka juga membeli satu potong tempe yang harganya Rp5.000 dan juga 1 kilo mangga yang harganya Rp20.000. Lalu di bawahnya ada pertanyaan anak-anak. Mari kita diskusikan. Barang apa yang paling murah? Tentu yang paling murah adalah satu ikat bayam yang harganya adalah Rp2.000. Barang apa yang paling mahal? Bagus, barang yang paling mahal adalah 1 kg mangga yang harganya adalah Rp20.000. Pertanyaan selanjutnya, urutkan barang dari yang paling murah. Ya, urutkan harga barang dari yang paling murah. Yang pertama adalah 1 ikat bayam, lalu 1 potong tempe, dan yang terakhir adalah 1 kg mangga. Pintar, pasti kalian sudah lancar ya menjawabnya. Nah, ini juga ada barang-barang yang dibeli ibu dan Siti. Yang pertama adalah 1 ikat kacang panjang yang harganya adalah Rp2.000, lalu 1 kg tomat yang harganya adalah Rp5.000. Selanjutnya adalah 1 sisir pisang yang harganya Rp20.000. Lalu ada pertanyaan lagi, barang apa yang paling murah? Bagus, barang yang paling murah adalah 1 ikat kacang panjang yang harganya adalah Rp2.000. Selanjutnya, barang apa yang paling mahal? Yang paling mahal adalah 1 sisir pisang yang harganya adalah Rp20.000. Nah, selanjutnya urutkan harga barang dari yang paling murah. Dari yang paling murah adalah 1 ikat kacang panjang yang harganya adalah Rp2.000, lalu 1 kg tomat yang harganya adalah Rp5.000, dan yang terakhir adalah 1 sisir pisang yang harganya adalah Rp20.000. Bagus, pastinya lebih lancar daripada yang tadi ya. Nah, Siti itu selalu berusaha untuk menabung sisa uang sakunya yang diberikan dari ibu, yang diberikan ibu. Ya, Siti selalu menabung dan
memasukkan uang saku, sisa uang sakunya ke celengan ayam. Mari kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Coba kalian amati gambar yang sudah Bapak tampilkan. Nah, itu ada uang Rp1.000 yang berjumlah berapa anak-anak? Berjumlah 2. Bagus. Nah, kalau berjumlah 2, nilai keseluruhan itu berapa? Rp2.000. Yang ditulis Rp2.000. Bagus. Selanjutnya, uang yang Bapak tampilkan itu ada uang pecahan Rp1.000 yang berjumlah berapa anak-anak? Ada 3. Nah, nilai uangnya itu Rp3.000. Bagus ya. Nah, nilai uangnya itu Rp3.000. Jangan lupa cara menulis uang Rp3.000 itu R besar, P kecil, 3.03 kali, 00. Nah, kalau uang yang Bapak tampilkan ini itu berapa ya nilainya? Ada uang Rp5.000 1 dan juga uang Rp1.000 1. Nilai uangnya kalau dijumlah keseluruhan itu ada Rp6.000. Kalau ini anak-anak, berapa nilai uangnya keseluruhan? Ada uang Rp1.000 yang kertas ada 2 dan juga uang Rp1.000 logam ada 1. Berarti nilai uangnya itu ada Rp3.000. Pintar. Nah, kalau ini ada uang logam Rp100 dan juga Rp500. Kalau dijumlah keseluruhan, nilai uangnya itu Rp600. Kalau ini berapa ya anak-anak ya? Ada uang Rp200 logam dan juga Rp1.000 logam. Kalau dijumlah, nilainya adalah Rp1.200. Jangan lupa kalau menulis uang Rp1.200 itu R besar, P kecil, 1.200,00. Nah, selain kita bisa mengelompokkan pecahan uang, kita juga bisa menukar pecahan uang tersebut seperti yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini Bapak tampilkan sebuah cerita. Siti ingin menukar uang Rp1.000-nya menjadi beberapa keping uang 500-an. Berapa banyakkah uang 500-an yang diperoleh Siti? Uang Rp1.000 kalau dibagi menjadi uang 500-an itu uang 500-annya ada berapa anak-anak? Ada 2. Pintar. Siti akan mendapatkan 2 keping uang 500-an. Selanjutnya, Siti ingin menukar uang Rp2.000-nya menjadi beberapa lembar uang 1000-an. Berapa banyakkah uang 1000-an yang diperoleh Siti? Nah, uang Siti adalah Rp2.000. Ia ingin menukar uang Rp2.000-nya menjadi uang 1000-an. Rp1.000. Ia mendapatkan berapa lembar uang Rp1.000? Siti akan mendapatkan sebanyak 2 lembar uang Rp1.000. Nah, kalian pasti masih ingat tanda perbandingan. Tanda perbandingan itu ada 3, lebih kecil, lebih besar, dan juga sama dengan. Pasti masih ingat ya? Mari kita bandingkan pecahan uang berikut ini.
Dari yang paling kiri itu ada uang Rp20.000 dan juga uang Rp10.000. Kalau dikelompokkan akan menjadi Rp30.000. Sedangkan yang kanan itu ada uang Rp5.000 dan juga uang Rp10.000. Kalau digabungkan akan menjadi Rp15.000. Nah, tanda perbandingan yang tepat adalah lebih besar dari. Uang Rp30.000 lebih besar dari uang Rp15.000. Pintar. Selanjutnya anak-anak, ini ada uang Rp20.000 yang paling kiri dan juga ada uang Rp50.000. Kalau digabungkan itu akan menjadi Rp70.000. Dan yang kanan itu ada uang Rp100.000 dan juga uang Rp10.000. Kalau digabungkan, dikelompokkan akan menjadi Rp110.000. Tanda perbandingan yang tepat adalah lebih kecil dari. Bagus. Uang Rp70.000 lebih kecil dari uang Rp110.000. Selanjutnya ini juga ada gambar uang Rp20.000, lalu Rp50.000 dan juga Rp20.000. Kalau dikelompokkan akan menjadi Rp90.000. Dan yang kanan itu ada uang Rp10.000 yang berjumlah 2, uang Rp20.000 dan juga uang Rp50.000. Kalau digabungkan akan menjadi Rp90.000. Tanda perbandingan yang tepat adalah sama dengan. Rp90.000 sama dengan Rp90.000. Walaupun banyak uangnya, banyak lembar uangnya itu berbeda ya, tapi nilainya tetap sama. Selanjutnya kita urutkan pecahan uang dari yang terkecil. Yang paling kecil berarti dari uang Rp500. Pintar. Lalu uang Rp10.000 dan juga uang Rp20.000. Ya, 1, 2, lalu 3-nya Rp20.000. Kalau yang ini anak-anak, urutannya bagaimana ya? Dari yang paling kecil. Yang paling kecil tentunya uang Rp200, lalu Rp2.000, dan yang terakhir uang Rp5.000. Tak terasa kita belajarnya itu hampir selesai ya anak-anak ya. Kita belajarnya itu terasanya baru sebentar. Tapi tidak apa-apa. Kalau kalian masih ada yang bingung, bisa diulangi bagian video yang masih kalian belum paham. Mari kita diskusikan pengalaman belajar pada hari ini. Bagaimanakah pengalaman belajar yang kalian dapatkan pada hari ini? Pastinya kalian akan merasa senang dan juga pembelajaran kali ini terasa sangat seru. Materi manakah yang paling kalian sukai dan mengapa? Ini pastinya cuma kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini ya anak-anak ya. Bagian materi mana yang kalian rasa masih sulit? Mengapa? Ini juga kalian yang bisa menjawab. Bapak harap semua materi yang sudah Bapak ajarkan itu terasa mudah. Ya. Tidak ada materi yang terasa sulit. Semua terasa mudah. Lalu, kalian jangan lupa mengerjakan soal evaluasi pada link Google Formulir yang ada di deskripsi video ini.
Jangan lupa, kalian kalau mengerjakan soal evaluasi itu harus yang jujur. Ya, harus yang jujur. Tidak boleh mencontek atau bertanya kepada orang lain. Kesimpulan pada hari ini, ya, kita telah mempelajari bahwa Indonesia itu memiliki keragaman dalam mengucapkan salam. Setiap agama itu memiliki cara salamnya itu yang berbeda-beda. Lalu kita juga belajar cara menemukan arti kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara online maupun cetak. Terakhir, kita belajar tentang mengenal uang yang ada di Indonesia. Ada uang logam dan juga uang kertas. Dan kita belajar tanda perbandingan sesuai dengan nilai pecahan uang. Pada pertemuan selanjutnya, kalian dapat membaca buku tematika pada pembelajaran yang selanjutnya ya, pada pembelajaran 2 tentang penerapan pada sila-sila Pancasila. Penerapan aktivitas sehari-hari kita sesuai dengan sila-sila Pancasila. Silahkan kalian pelajari materi tersebut agar besok dapat lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk selalu belajar dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa kalian minta bimbingan kepada orang tua kalian agar materi yang masih kalian rasa sulit dapat kalian pahami dengan baik. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.